Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sadat di sini. Saya akan pada video ini saya akan mensimulasikan salah satu praktikum fisika dasar 2 tentang gelombang tali ya. Bisa kita lihat di share screen ini tentang gelombang pada tali yang saya buka di simulasi pad. Nah, tujuan pada simulasi ini yaitu menentukan hubungan antara cepat lambat gelombang dengan amplitudo, dengan frekuensi, lalu dengan tegangan tali. Nah, tujuan kedua yaitu menentukan hubungan antara amplitudo dengan panjang gelombang dan cepat lambat. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara tegangan tali dengan cepat lambat dan panjang gelombang. Pada video ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu tentang menentukan hubungan amplitudo dengan cepat lambat dan panjang gelombang. Lalu yang kedua itu menentukan hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang dan cepat lambat. Lalu yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara tegangan tali dengan cepat lambat dan panjang gelombang. Nah, pada percobaan pertama yaitu kita menentukan hubungan amplitudo dengan panjang gelombang dan cepat lambat. Jadi kita atur frekuensinya tetap ini ya. Jadi pada penuntun sudah ada, nah ini dia. Jadi dimulai dari amplitudo 1,25 frekuensi tetap dengan dampingnya set tidak ada. Nah, dengan tegangan tali tinggi. Jadi kita mulai dengan ini sudah bisa sih. Nah, pertama-tama kita ukur dulu panjang gelombang. Jadi panjang gelombang dapat diukur dengan Nah, jadi panjang gelombang bisa kita lihat pada titik ini. Satu lembah, satu bukit. Nah, inilah panjang gelombang. Nah, jadi panjang gelombang pada yang pertama ini yaitu sebesar 4,2 cm. Lalu kita hitung, kita slow motion ya. Kita mulai. Oke, kita lanjutkan. Jadi panjang gelombang 4,2 cm ya. Lalu kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali berosilasi. Jadi kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Jadi waktu untuk 10 kali osilasi itu sebesar 6,43 detik. Nah, jadi data yang kita butuhkan sudah bisa didapat nih. Jadi untuk menentukan periode, kita tinggal bagi 10 waktu yang ini. Jadi periodenya atau waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang yaitu sebesar 0,643 detik. Nah, dengan itu kita bisa dapat frekuensi. Nah, tadi kan sudah saya ukur panjang gelombang 4,2 cm. Sedangkan periode dan frekuensi sudah kita dapat. Nah, berdasarkan persamaan gelombang, maka kecepatan cepat lambatnya dapat kita tentukan tuh. Jadi 0,6
43. Oke, kita buka kalkulator saja. Apakah bisa? Oh, bisa. Jadi 0,643 dikali 4,2. 4,2. Nah, ini adalah cepat rambat gelombang. Jadi, cepat rambat gelombang pada bagian pertama ini yaitu sebesar 2,646 cm per detik. Sebentar. Oh, ternyata salah ya. Jadi, untuk periode itu rumusnya menjadi lambda per periode. Untuk frekuensi itu dikali. Jadi 4,2 dibagi 0,643. Nah, didapatkan kecepatannya yaitu 6,53. Nah, jadi itulah cepat rambat untuk percobaan pertama. Jadi kita percobaan kedua. Jadi amplitudenya sesuai penuntunnya nih. Oke, nih 1. Jadi saya ubah ke 1. Frekuensi tetap dan lain-lain tetap. Oke, kita mulai dulu. Kita normalkan sebentar. Oke. Nah, baru kita hitung panjang gelombang. Nah, itu. Jadi bisa terlihat nih. Jadi panjang gelombangnya sama. Nah, dari garis biru yang saya bentuk ini. Nah, jadi amplitudo untuk 1 itu sama. Panjang gelombangnya 4,2 cm. Nah, gimana dengan cepat rambat? Jadi kita hitung dulu periode. Jadi untuk menghitung periode kita cari berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. Nah, jadi oke. Kita mulai ya. Saya putar dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi yaitu 6,74. Nah, jadi angka sebelumnya itu 6,43. Jadi kalau kita hitung atau kita estimasi atau kita aproksimasi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali itu sama dengan yang sebelumnya. Amplitudenya 1,25, sedangkan ini 1. Nah, jadi waktunya sama saja. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau lambda dengan periode, jadi periodenya ini kalau kita hitung 6,74 dibagi 10, jadi 0,674. Nah, ini karena ya ada beberapa kesalahan lah ya. Jadi kesalahannya cuma di milidetik ya. Nah, jadi karena lambda dan periode sama, maka sudah jelas kecepatan atau cepat rambat gelombang sama. Nah, jadi untuk datanya itu dicatat. Ini ada 3 kali lagi percobaan dengan amplitudo 0,75, 0,5, dan 0,25. Tapi silahkan dicoba. Nah, itu akan menghasilkan
panjang gelombangnya sama dan periode yang sama pula gitu loh. Nah, jadi apa kesimpulannya? Berapapun amplitudo, panjang gelombang, cepat lambat, frekuensi dan periode itu akan sama. Nah, itu untuk percobaan tahap pertama. Kalau saudara bisa membuktikan, silahkan lanjutkan dengan amplitude 0,75, 0,5 dengan proses yang saya lakukan tadi. Nah, itu akan terbukti tuh hasilnya sama semua. Nah, karena untuk mempersingkat waktu saya skipkan saja, jadi saya cuma mencoba 2. Oke, kita masuk ke tahap kedua nih. Nah, kita reset ya. Ini ya reset. Oh, oke, tidak apa-apa. Kita atur ulang. Timer, roller. Nah, pada tahap kedua ini kita mengidentifikasi pengaruh frekuensi terhadap cepat lambat dan panjang gelombang. Jadi ya, kita lihat di penuntun. Nah, ini frekuensi sudah ditentukan. Yang pertama itu sebesar 1,25. Nah, dengan amplitudenya tetap. Tadi kan frekuensi yang tetap. Jadi kita amplitude yang tetap. Nah, frekuensi kita atur ke 1,25. Nah, jadi yang pertama, seperti yang saya bilang, kita ukur dulu panjang gelombang. Jadi, oke. Oke, ini saya hapus dulu. Baru kita tulis lagi. Nah, panjang gelombangnya bisa dilihat pada 5. Cocok, pas. 5 ya, 5 cm. Terus, kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. Jadi kita hitung, kita slow motion. Kita mulai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali isolasi yaitu 8,15 detik. Dengan membagi dengan total jumlah isolasi yaitu 10, maka dapatkan periodenya yaitu 0,815. Nah, dengan persamaan tadi yang kecepatan sama dengan lambda dibagi periode, jadi bisa kita hitung tuh cepat lambatnya. Jadi cepat lambatnya 5 dibagi berapa tadi? 0,815. 0,815. Nah, dapatlah kecepatan atau cepat lambatnya. Jadi kita catat dulu 5 dan berapa? 6,13. 6,13 cm per detik kecepatannya. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk frekuensi yang 125. Untuk frekuensi yang satu, ini satu kan? Oke, sesuai penuntun. Jadi, kita coba lagi. Kita normalkan, baru kita mainkan dulu. Nah, oke. Kita hitung panjang gelombang dulu. Hitung panjang gelombang. Oke, cakep. Waduh, di sini ada pergeseran ya ternyata, bahwa panjang gelombangnya semakin besar. Jadi, yaitu pada ini. Nah, itu. Jadi 6,2. 6,25 lah, saya bulatin. Jadi 6,25. Saya catat dulu. 6
6,25. Jadi kalau dapat periode tinggal kita bagiin. 6,25. Oke, nah kita cari lagi periode. Seperti cara tadi. Kita slow motion, kita mulai. Nah, kita hitung. Oh, semakin lama ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita stopin dulu. Nah, sini kelihatan nih. Jadi waktu untuk 10 kali osilasi yaitu 10 detik 0,9 mili detik. Jadi kalau kita bagi 10 itu jadi 1,009. Nah, jadi tinggal kita bagiin. Jadi bagi 1,009. Oke, jadi cepat lambatnya didapat 6,19 atau 6,2 lah. Nah, ini data tadi. Ini ya bisa kelihatan nih. Tadi panjang gelombangnya 6,25 saya dapat. Lalu yang ini oke, nanti saya buat di tabel. Kita uji yang ketiga lagi biar lebih jelas. Kita uji yang ketiga dengan frekuensi 0,75. Nah, ini mungkin biar lebih jelas ya. Polanya bagaimana, pengaruhnya gimana. Jadi saya normal dulu. Baru saya oke. Jadi kita hitung dulu panjang gelombang untuk frekuensi yang 0,75. Oke, ini. Ulang. Oke, ini. Tapi cukup besar ya. Jadi gini saja. Jadi pas satu panjang gelombang sama dengan satu bukit satu lembah, atau satu lembah satu lembah, atau satu bukit satu bukit. Jadi satu bukit itu bernilai 4 ya, 4. Tuh, saya biruin 4. Nah, jadi kalau satu gelombang tinggal dikali 2 yaitu dengan 8 cm. Nah, jadi untuk frekuensi yang 0,75 itu panjang gelombangnya 8 cm. Nah, untuk mencari kecepatan tinggal kita cari periode. Ya, jadi oke sebentar. Oke nih. Oke. Kita mulai. Kita riset dulu. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita dapatkan periode sebesar 13,38.
Nah, jadi ini data tadi, saya biarin dulu. Jadi kalkulator. Nah, jadi panjang gelombang tadi kita dapatkan 8. Lalu periode kita bagi 10 jadi 1,338. Jadi 1,338. Nah, cepat lambat kita dapatkan yaitu sebesar 5,97. Ya. Jadi kita dapatkan yaitu 5,97. Oke. Nah, oke. Dapat kita buat sebuah tabel ya. Sebentar saya buat. Sedang saya buat ini. Agar lebih jelas ya. Saya menjelaskannya. Oke, jadi yang pertama itu 4, oke. Sebentar. Oke, jadi nah dari sini bisa kita simpulin nih bahwa hubungan antara frekuensi, panjang gelombang dan kecepatan. Jadi ini tadi ini ada 8 dan ini ada 1,3. Jadi saya buka kalkulator. 4 dibagi 0,6. 6,66. Ini bisa 6,25. Lalu ini 8 bagi 1,33. 6,01. Oke, akan saya coba share ya. Nah, ini. Jadi ini datanya saya bulatin. Jadi yang pertama itu kan kita nyoba dari frekuensi 1,25. Kita dapat lambdanya 4 cm. Oke, ini. Nah, lalu kita hitung periode. Kita dapat periodenya 0,6. Jadi 4 dibagi 0,6 didapatkan nih 6,66 itu kecepatannya. Untuk frekuensi yang satu kita dapat nih lambdanya semakin besar 6,25. Lalu periodenya saya bulatin jadi 1 biar simple. Nah, 6,25 bagi 1 sama 6,25. Jadi itu kecepatannya. Nah, untuk yang frekuensi itu yang 0,75 dapat lambdanya 8. Sedangkan periodenya 1,33. Nah, jadi dari sini kelihatan nih bahwa hubungan antara frekuensi dengan lambda itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar frekuensi, semakin kecil panjang gelombang suatu gelombang. Semakin besar frekuensi, semakin kecil lambdanya. Jadi gini, jadi yang 1,25 dengan 0,75 itu berbanding 2 kali gitu. Jadi frekuensinya 1,25 itu 4, sedangkan frekuensi yang 0,75 itu panjang gelombangnya 8. Jadi kalau frekuensi besar, panjang gelombang kecil. Kalau frekuensi kecil, itu panjang gelombangnya besar. Nah, untuk panjang gelombang,
itu agak sulit ya saya tentukan, tapi secara secara teoritis bahwa hubungan frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding lurus. Jadi semakin besar frekuensi, jadi semakin besar pula nilai kecepatan lambat suatu gelombang. Sesuai dengan persamaan gelombang bahwa V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi, semakin besar pula cepat lambat gelombang. Nah, itu untuk percobaan ketiga. Lalu kita masuk ke percobaan terakhir, lihat di penuntun, yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat. Oke, jadi ini sudah ditentuin nih. Frekuensi dan amplitudenya konstan dari 1,5, yang ini 1,25. Oke. Nah, tension ininya sebagai fokus kita, nah itu. Jadi kita hitung, waduh ini sangat. Nah, kita hitung berapa lambdanya. Pertama kita hitung berapa lambda. Oke, saya lewat. Nah, itu. Jadi lambdanya ada di sini nih. Nah, di sini. Nah, itu. Jadi lambdanya 0,8. Ya, 0,8 cm lah. Oke, 0,8 cm. Nah, untuk mencari tadi kecepatan atau cepat lambat, kita cari dulu periodenya. Jadi periode kita tentukan dengan menentukan 10 kali berosilasi. Waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali berosilasi. Jadi kita reset dulu. Kita mulai. Oke. Kita slow mo. Jadi kenapa saya slow mo atau saya lambatkan itu karena demi mendapat data yang presisi. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi data yang dapat yaitu 0,6 atau 6,73. Jadi kalau kita ubah ke periode jadi 0,673. Itu periodenya. 0,673. Nah, dari situ bisa kita dapat tuh kecepatannya berapa. Jadi kita hitung dulu. Nah, ini ada 2 kalkulator ya. Oke. Jadi yang pertama itu 0,8 kalau nggak salah. Iya nggak sih? 0,8. Oke. Jadi yang pertama itu 0,8. Nah, dibagi dengan periode tadi dapat 0,673. Nah, dapatlah berapa kecepatannya? 1,18. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang medium, untuk yang medium kita reset. Nah, cakep. Kita normalin lagi. Kita mulai. Oke, itu. Mulai berubah. Oke. Yang pertama, seperti yang saya bilang, kita tentukan panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang untuk yang ini bisa kita lihat pada tuh. Nah, ini. Nah, jadi 2 di pertengahan.
6 berarti 2,5. Ya, ini 2,5 lambdanya. Oke, nice. Oke, baru kita tentukan periode. Kita mulai. Aduh. Kita slow motion dulu. Oh, maaf. Kita tentukan titik di tengah biar mudah ngitungnya. Nah, itu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi periodenya hampir sama, 6,73 ya tadi. Wah. Jadi yang berubah di sini cuman panjang gelombang. Jadi periodenya 0,674 ya, sudah dibagi 10. Jadi 0,674. Sedangkan lambdanya 2,5. Jadi kalau kita hitung 2,5 dibagi 0,674. Nah, 3,7. Dapat tuh. 3,7 itu kecepatan atau cepat lambat. Nah, oke, selalu yang terakhir kita coba yang high. Kita coba tegangan tali yang high. Mulai. Oke. Pertama, kita tentukan lagi wavelength-nya atau panjang gelombang. Jadi ini ini sama nih dengan yang tadi. Nah, saya buat yaitu 4,2 di situ. Nah, jadi saya catat di Word dulu 4,2. Oke, baru kita tentuin periode dengan cara yang tadi. Oke, nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi periodenya 0,670 ya. Kita bagi jadi kalau dibagi 10 0,670. 0,670. Jadi periodenya sama ya, dekat-dekatan. Tapi panjang gelombangnya itu loh yang berubah-berubah. Nah, jadi kalau dikaliin tadi kita dapat tadi di awal panjang gelombangnya 4,2. Dengan periode kita dapat sebesar 0,6 berapa tadi? 670. Nah, didapatin panjang gelombangnya atau panjang gelombang. Cepat lambatnya 6,26. Mana tadi? Oh, nih. 6,26. Nah, jadi ini saya save dulu hasil ini. Nah, ini. Bisa kita lihat bahwa untuk tegangan tali yang rendah, itu panjang gelombangnya 0,8. Kecepatannya 1,1 sekian, dan periodenya 0,73. Untuk medium, nah ini lambdanya tambah besar. Sedangkan kecepatan juga tambah besar, dan periode itu di sekitar gitulah, atau mungkin sama kali. Karena ini kan saya ngitungnya tidak presisi dan lain sebagainya, jadi ya bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Tapi di sini bisa saya simpulkan sesuatu. Jadi semakin tinggi tegangan tali,
semakin panjang gelombang yang terbentuk. Jadi untuk low itu 0,8, untuk medium 2,5, dan untuk high itu 4,2. Nah, jadi kan tadi periodenya konstan atau berdekatan lah nilainya. Sedangkan lambdanya itu bertambah besar. Nah, kan semakin besar, semakin panjang lambda, semakin tinggi cepat lambat suatu gelombang. Nah, jadi jadi dapat kita simpulin bahwa semakin tinggi tegangan tali, semakin cepat gelombang itu berjalan. Nah, itu untuk yang ketiga. Nah, jadi sudah 3 tahap ya. Jadi yang pertama itu menentukan hubungan amplitudo dengan panjang gelombang dan cepat lambat. Lalu yang kedua hubungan frekuensi dengan lambda dan cepat lambat. Lalu yang terakhir ini hubungan dengan tali, lambda, dan kecepatan. Nah, ini data yang dan kesimpulan yang bisa saya ambil. Mungkin cukup di sini dulu ya, atau cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau salah penyebutan besaran tadi, mungkin saya mohon maaf dan bisa harap maklum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasa dan salam insting muda. Oke.